Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati khirriji wa khirrijat Baitul Arabiyah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung kembali di kelas kajian kitab khusus alumni Baitul Arabiyah. Insyaallah materi kita pagi hari ini hari Ahad tanggal 12 Syawal adalah materi Nahwu insyaallah taala dari kitab Matnu An-Nahwis Shaghir yang mana kita sudah sampai di babul i'rab. Sudah sampai babul i'rab dan kita sudah membahas faslun fil ahkamil i'rabiyah. Isim-isim yang di-i'rab, kemudian contohnya. Pada hari ini, insyaallah taala kita akan masuk ke faslun fi khattil i'rab. Fasal tentang baris i'rab atau tanda i'rab. I'rab sudah kita pelajari kemarin, artinya adalah perubahan akhir kata atau perubahan keadaan akhir kata tergantung amil yang memasukinya. Kemudian terbagi menjadi 4, ar-raf'u wan nasbu wal jarru, kemudian untuk fi'il al-jazmu. Nah, di kesempatan kali ini yang akan dipelajari adalah tanda-tanda perubahannya. Ya, apa yang menandai perubahan rafa' ke nasab atau jar atau jazam. Nah, di sini idza kana talibu mubtadi'an jiddan, apabila siswa sangat pemula, maka atau lam yadrus an-nahwu, belum pernah belajar nahwu, min qabl batatan, sebelumnya sama sekali belum pernah belajar nahwu, fal afdal, maka yang terbaik takhiru syarh hadzal fasl. Pembahasan, penjelasan fasal ini diakhirkan. Baik. Tapi di sini kita bahas aja ya secara berurutan. Baik. Siapa yang baca? أنا Fadhali akhi Ahmad. Sampai sini. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: فصل في خط الإعراب. خط الإعراب تقع قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والأفعال ماضية وأفعال الأمر، ويقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. ولإعرابها 3 أركان: الأول بيان نوعها، والثاني وبيان حركة بنائها، والثالث وبيان حكمها الإعرابي، مثلها هل ذهب، اذهب. هل حرف حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اذهب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Baik. Santum. Baik, teman-teman sekalian, di sini dikatakan khattul i'rab ya, istilah yang mungkin teman-teman temukan di kitab ini berbeda dari kitab yang lain ya. Khattul i'rab maksudnya adalah tanda i'rab ya. Tanda i'rab apakah ditandai dengan fathah atau kasrah atau dhammah atau sukun atau waw atau ya atau nun dan seterusnya. Taqa'u qablahu al-kalimatul lati la tadkhuluha al-ahkamul i'rabiyah. Khattul i'rab didahului oleh kata-kata yang tidak bisa dimasuki oleh hukum i'rab. Nah, jadi isim-isim yang mabni ya dan juga fiil yang mabni itu juga ada khattul i'rabnya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak bisa dimasuki oleh hukum i'rab yaitu huruf. Huruf, semua huruf. Wal af'alul madhiyatu wa af'alul amr, semua fiil madhi, semua fiil amr,
Wa yuqalu fi i'rabiha, maka ketika mengi'rabnya kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada mahal i'rabnya. Huruf, pertama huruf, kemudian yang kedua fi'il madhi, yang ketiga fi'il amar, dan ada sebagian fi'il mudhari yang mabni. Maka kita katakan ketika mengi'rabnya la mahalla lahu minal i'rab. Apa maksudnya la mahalla lahu minal i'rab? Kata tersebut tidak memiliki mahal i'rab. Ya, tidak memiliki mahal i'rab, la mahal rafa' wala mahal nasab wala mahal jar wala mahal jazam. Tidak ada mahal, atau mahal itu artinya adalah kedudukan. Tidak ada kedudukan rafa', tidak ada kedudukan nasab, tidak ada kedudukan jar, tidak ada kedudukan jazam. Ya udah, fi'il madhi aja, fi'il madhi, kemudian fi'il amar, kemudian huruf jar, huruf istifham, udah gitu aja. Tidak ada mahal i'rabnya. I'rab itu ada 4, ya. Rafa', nasab, khafad, jazam. Ya. Wali i'rabiha satu arkan. Kemudian ketika menjelaskannya, mengi'rabnya, ada 3 hal yang mesti kita sebutkan. Pertama, bayanu naw'iha. Kita jelaskan jenisnya. Kita jelaskan jenisnya, apakah dia itu misalnya dhamir, ya. Apakah dia misalnya ismul isyarah dari isim-isim yang mabni? Apakah dia itu harf, misalnya harful jar? Apakah dia itu fi'il madhi atau fi'ilul amr? Nah, ini dijelaskan dan seterusnya. Bayanu naw'iha, dijelaskan jenisnya. Pertama. Kemudian wa bayanu harakati bina'iha, kita jelaskan harakat binanya, harakat tetapnya. Misalnya dhamir mabniun alal fathah, mabniun alal sukun, mabniun alal dhamm, mabniun alal kasr. Nah, itu kita sebutkan mahal, kemudian kita sebutkan tanda tanda binanya, bukan tanda i'rab tapi tanda bina. Kemudian wa bayanu hukmil i'rab, hukmi hal i'rabi. Kemudian kita jelaskan hukum i'rabnya kalau ada, ya. Kalau ada maka kita sebutkan. Kalau tidak ada kita sebutkan la mahalla lahu minal i'rab. Ya, kalau ada maka kita sebutkan misalnya fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, dan seterusnya. Kalau tidak ada, la mahalla lahu minal i'rab. Ya, kalau misalnya isim yang mabni itu tidak sebagai mubtada, tidak sebagai fa'il, tidak sebagai maf'ul bih, tidak sebagai semua kedudukan-kedudukan yang ada, ya, tidak sebagai objek, tidak sebagai subjek, maka la mahalla lahu minal i'rab. Tapi kalau misalnya isimnya atau ya al-ismu al-mabninya, isim mabninya adalah kata yang memiliki kedudukan misalnya sebagai objek, nah, berarti nanti fi mahalli nasbin, gitu ya gambarannya. Wa bayanu hukmi hal i'rabi, dijelaskan hukum i'rabnya. Ini 3 rukun, disebutkan di sini bahasanya rukun, ya. 3 hal yang mesti disebutkan ketika mengi'rab kata yang mabni. Contohnya hal zahaba, ini 2 kata, dua-duanya mabni. Idhab, ini juga mabni, fi'il amr. Maka ketika menjelaskannya, mengi'rabnya, hal harfus istifhamin mabniyun ala sukun, ini rukun yang pertama, jelaskan nau'nya, jenisnya. Kemudian yang kedua harakat binanya, mabniyun ala sukun, mabni ala sukun. Kemudian karena huruf itu tidak memiliki i'rab, la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada mahal i'rabnya. Jadi hal ini udah hal aja, ya. Kata seperti itu aja tidak ada kedudukannya di dalam kalimat itu, udah istifham aja, huruf istifham. Cukup sampai di situ aja, tidak sebagai mubtada, tidak sebagai khabar, tidak sebagai fa'il dan seterusnya. Zahaba fi'lun madin, ini rukun pertama.
Kemudian mabniun alal fathi, dibina dengan tanda fathah, ini rukun kedua. Kemudian la mahalla lahu minal i'rab, ini rukun ketiga. Tidak ada mahal i'rabnya. Hal dhahaba, tidak ada mahal i'rabnya. Idhab adalah fi'lu amrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu ya. Baik. Misal yang lain, misalnya em, misalnya harfu jar, an, misalnya an, harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian fi'il madhi. Misal fi'il madhi, zahabu, zahabu fi'lun madhin mabniun ala dhammi la mahalla lahu minal i'rab. Misalnya fi'il amr, idhabu fi'lu amrin mabniun ala apa? Kalau idhabu mabniun ala, masih ingat nggak? Tanda-tanda bina. Idhabu mabniun ala Al-Bunun. hadfin nun. Mumtaz. Mabniun ala hadfin nun la mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk kalimat-kalimat yang mabni dan tidak ada mahal i'rab. Mabni plus tidak ada mahal i'rab. Itu paling mudah, ya, paling mudah itu. Harokatnya tetap, kemudian tidak perlu dicari mahal i'rabnya nasab, khafat, jar atau jazam. Baik. Dalam yakun indakum soal, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian kedua. Wa taqa'u ba'da khattil i'rab al-kalimatul lati tadkhuluha al-ahkamul i'rabiyah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan i'rab isim-isim yang mu'rab, menjelaskan kedudukan kata isim-isim yang mu'rab yang bisa berubah tanda akhirnya. Kalau tadi yang tetap, sekarang yang bisa berubah tanda akhir. Silakan siapa yang mau baca? أنا أستاذ. Fadl ya akhi Nu'man Fauzal, ahlan wa sahlan. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء والأفعال والأفعال المضارعة، ولإعرابها ثلاثة أركان. الأول بيان نوع المضارع، وبيان موقع الاسم من الجملة. الثانية وبيان الحكم الإعرابي. الثالث وبيان الحركة. فإن كان الاسم المضارع معربين قيل بحسب الحكم الإعرابي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو منصوب وعلامة نصبه فتحة، أو مجرور وعلامة جره الكسرة، أو مجزوم وعلامة جزمه السكون. وإن كان مبني Mabniyaini. وإن كان مبنيين قيل بحسب الحكم الإعرابي في محل رفع مبني على كذا، أو في محل نصب مبني على كذا، أو في محل جر مبني على كذا، أو في محل جزم مبني على كذا. مثلها ينصر المسلم الحق. ينصر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هؤلاء يكرمن هذا. هؤلاء مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. يكرم فعل مضارع في محل رفع
مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نون النسوة فاعل في محل رفع مبني على الفتح، وجملة يكرمن خبر المبتدأ في محل رفع. هذا مفعول به في محل نصب مبني على السكون. Baik, Masya Allah. Cukup. Tanda perkiraan. Nah, kemudian وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية. Kata-kata yang di-i'rab selain dari huruf, kemudian fi'il madhi dan fi'il amr dan sebagian fi'il mudhari juga dimasuki oleh khattul i'rab, tanda i'rab. Wahiyal asma' wal af'alul mudhari'ah, yaitu isim dan fi'il mudhari. Wal i'rabiha thalathatu arkan. Dan ketika mengi'rabnya juga harus disebutkan 3 rukun. Pertama, bayanu naw'il mudhari, kita jelaskan jenis fi'il mudhari'nya. Jadi fi'lun mudhari gitu ya, fi'lun mudhari. Atau nanti al-af'alul khamsah. Wa bayanu mauqi'il isim minal jumlah. Kemudian kalau isim, sebutkan kedudukan isim di dalam jumlah. Contohnya kita sebutkan dia sebagai mubtada. Ini mauqi' namanya. Atau sebagai fa'il, atau sebagai maf'ul bih, atau sebagai isim majrur. Ini namanya teman-teman sekalian mauqi'. Mauqi'ul kalimah minal jumlah. Mauqi'ul kalimah minal jumlah. Dalam bahasa Indonesia apa itu? Kedudukan ya. Kedudukan kata mungkin. Ya, subjek, predikat, objek. Itu disebut dengan mauqi'ul kalimah minal jumlah. Ma mauqi'u hadhil kalimah misalnya. Apa mauqi'? Kalimat ini jawabannya mubtada atau fa'il atau maf'ul bi atau isim majrur misalnya. Yang kedua rukunnya wa bayanul hukmil i'rabi. Kita jelaskan hukum i'rabnya. Kalau fa'il ya marfu, mubtada marfu, maf'ul bih mansub seperti itu. Marfu misalnya atau mansub atau majrur. Kemudian kalau dia adalah isim mabni, berarti kayak tadi fi mahalli rafa', fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Itu kalau isim mabni. Nah, kalau isim mabni kita sebutkan fi mahalli rafa', fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Baik. Kemudian wabayanul harakati. Kemudian kita jelaskan jenis harakat. Kita jelaskan harakatnya. Misalnya marfu' tandanya dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, majzum wa alamatu jazmihi sukun. Itu dijelaskan. Jadi 3 ini mesti dijelaskan. Yaitu naw' al-kalimah, jenis kalimatnya, mauqi'nya apa, kemudian hukum i'rabnya apakah marfu, mansub, majrur, majzum, kemudian kita jelaskan juga harokatnya atau tandanya, lebih tepat di sini tandanya karena tanda itu tidak selamanya harokat. Bisa saja tanda itu huruf, ya. Fa in kana al-ismu wal mudhari'u mu'rabaini, apabila isim atau fi'il mudhari' yang sedang kita jelaskan mauqi'nya itu adalah isim mu'rab dan fi'il mudhari' yang mu'rab, qila bihasabi bihasabil hukmil i'rabi, maka kita katakan sesuai dengan hukum i'rabnya marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Misalnya di sini dijelaskan au ma yanubu anha, atau yang menggantikan dhammah. Ya. Apa saja yang menggantikan dhammah?
Kita bahas saja di sini. Yang menggantikan dhammah. Teman-teman yang udah belajar. Wow, Ustaz. Al-wawu, ada al-awwal, al-alamatul far'iyah, wan, Nun, nun, nunu, wal, alif. Ini menggantikan dhammah. Jadi bisa saja nanti marfu'un wa alamatu raf'ihil waw, marfu'un wa alamatu raf'ihil alif, marfu'un wa alamatu raf'ihil nun. Kemudian selanjutnya atau mansubun wa alamatu nasbihil fathah au ma yanubu anha. Apa yang menggantikan fathah? Hah? alif, Al-ya, al-kasrah, harakat dulu, al-kasrah, al-ya, wal alif, wa hadfun nun. Nah, empat yang bisa menggantikan fathah ketika nasab. Kemudian atau majrurun wa alamatu jarrihi kadza, kasrah atau yang menggantikan kasrah. Apa yang menggantikan kasrah? fathah, Dan ya, nah, al-fathah dan al-ya. Kemudian au majzumun wa alamatu jazmihi sukun au ma yanubu anhu anis sukun. Yang menggantikan sukun hazfu harfil illah, sahih, hadfun nun awalan, hadfun nun dan hadf harfil ilah. Nah, harfil ilah. Menghapus nun dan menghapus huruf illah. Baik. Itu kalau kalimatnya, teman-teman sekalian, mu'rab. Kalau kalimat mu'rab, maka redaksi kalimatnya seperti ini. Marfu'un wa alamatu raf'ihi kada. Mansubun wa alamatu nasbihi kada. Majrurun wa alamatu jarrihi kada. Majzumun wa alamatu jazmihi kada. Tergantung nanti tanda tanda i'rabnya. Kenapa tanda i'rab itu berubah-ubah? Kenapa teman-teman? Kenapa kok tanda i'rab ada yang dhammah, ada yang waw, ada yang nun, ada yang alif? Karena jenis isim atau sighatul kalimah. Karena perbedaan sighatul kalimah, sighul kalimat. Karena perubahan bentuk-bentuk katanya. Kalau misalnya pelakunya satu orang pakai dhammah, zahaba muslimun. Tapi kalau pelakunya dua orang, tandanya bukan dhammah lagi tapi alif, zahaba muslimani. Tapi kalau fa'ilnya atau pelakunya banyak, zahabal muslimuna, tandanya waw. Jadi perubahan muslim, musliman, muslimun itu menyebabkan perubahan pada tandanya. Nah, itu kalau isimnya isim mu'rab. Sekarang wa in kana mabniyaini. Kana dua ya. Apabila isim atau fiil mudhari itu mabni. Mabni. Qila bihasabil hukmil i'rabi, maka kita katakan sesuai dengan hukum i'rabnya fi mahalli rafa' mabniyun ala kada. Fi mahalli nasbin mabniyun ala kada. Fi mahalli jarrin mabniun ala kada. Fi mahalli jazmin mabniun ala kada. Kada ini ya, teman-teman sekalian, antara mabniun ala dhamm, tanda bina itu empat, mabniun ala al-fathah, mabniun ala al-kasr, mabniun ala as-sukun. Ya. Ini tanda bina yang asli. Ada nggak tanda bina yang cabang, teman-teman? Tanda bina yang cabang ada nggak? Ini tanda bina asli itu kalau
Ya, kita lihat dhammah berarti mabni ala dhammi, mabni ala al-fath, mabni ala al-kasr, as-sukun. Ini asalnya. Ada nggak tanda bina selain ini? Ada nggak Ada kira? Apa? contohnya mabniun ala ma yujzamu bihi Ah, pada fi'il amar, ya, terus ada nggak yang lain? kemudian mabniun ala ma yurfa'u bihi pada nida, isim nida yang ma'rifah, yang alam atau nakiro maksudah. Masya Allah. Mantap. Nah, begitu juga pada isim la, ya, isim la. Nah, Masya Allah. Santai ya, akhi Fikri. Ya, betul. Ada juga teman-teman sekalian nanti kita temukan mabniun alal waw, ya, mabniun alal alif, mabniun ala apa lagi? Mabniun alal alif, mabniun ala ya, mayujzamu bihi misalnya mabniun ala hadfin nun, ya, seperti yang sudah kita pelajari mabniun ala hadfin nun, mabniun ala hadfi harfil illah. Tapi asalnya empat ini. Mabniun ala dhamm ini yang banyak. Mabniun ala al-fathah, mabniun ala al-kasr, mabniun ala as-sukun. Baik. Dan ini juga terkadang dibalik ya, teman-teman sekalian, dan itu tidak masalah karena ini bukan apa namanya nas Quran atau hadis yang nggak boleh dirubah. Dibalik maksudnya itu mabniun ala kadza baru fi mahalli rafa misalnya. Nggak apa-apa. Dibalik nggak apa-apa. Di sini disebutkan fi mahalnya dulu baru mabniun ala kadza. Mungkin di kitab lain teman-teman akan temukan terbalik ya. Mabniun ala dhammi fi mahalli rafa' misalnya. Mabniun ala al-fath fi mahalli nasab. Mabniun ala al-kasr fi mahalli jar. Mabniun ala sukun. Mabniun ala al-fath fi mahalli jazm misalnya. Dibalik. Dan itu sama aja, tidak masalah. Kemudian contohnya, contoh yang semuanya mu'rab. Contoh yang semuanya mu'rab. Yang suruh mu'rab, al-muslimu mu'rab, al-haqqa mu'rab. Kalau mu'rab tadi, tiga rukunnya, dan redaksi penyebutannya marfu wa alamatu raf'ihi kada, mansub wa alamatu nasbihi kada, majrur wa alamatu jarrihi kada, majzum wa alamatu jazmihi kada. Kita lihat sekarang. Yang suruh, ya, kita sebutkan rukun pertama tadi jenis fi'il mudhari'nya, ya, fi'il mudhari'. Kemudian marfu wa alamatu raf'ihi kada. Marfu wa alamatu raf'ihi di sini kebetulan tanda rafa'nya dhammah. Kalau misalnya nanti ini yansuruna, berarti fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi apa? Yansuruna. Subutun nun. Nah, thubutun nun atau an-nun. Nah, dan itu boleh ditambahkan keterangan, ya. Kenapa kok dhammahnya digantikan oleh nun? Nanti kita pelajari, ya. Niyabatan anid dhammati sebagai ganti dari dhammah li'annahu minal af'alil khamsah karena dia termasuk fiil yang lima. Kita jelaskan sebabnya. Kok dhammahnya yang merupakan tanda asli nggak kita pakai nun. Itu kita jelaskan. Niyabatan anid dhammati li'annahu minal af'alil khamsah. Ya. Kemudian al-muslimu. Al-muslimu di sini sebagai pelaku, sebagai fa'il. Makanya tadi dijelaskan di awal kalau misalnya mubtadi sekali atau dasar sekali, maka bab ini sebaiknya diakhirkan. Karena harusnya belum dipelajari apa itu fa'il, apa itu mubtada. Ya. Tapi karena teman-teman di sini sudah punya basic rata-rata, maka kita bahas. Al-muslimu itu sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalau yansurul muslimani, misalnya yansurul muslimani, maka nanti tandanya berubah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil alif. Niyabatan 'anil dhammah sebagai ganti dari dhammah li'annahu musanna. Karena muslimani adalah isim musanna. Itu gambaran i'rab yang akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Kemudian al-haqqa adalah objek maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub wa alamatu nasbihil fathah.
Kemudian kalau misalnya haqqaini musanna, haqqaini mansub wa alamatu nasbihi aliyah. Niyabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah li'annahu musanna. Karena al-haqqaini adalah musanna. Ini semuanya mu'rab. Yansuru fi'il mudhari' mu'rab, al-muslimu isim mu'rab, al-haqqa isim mu'rab. Sekarang yang semuanya mabni. Masya Allah, ini bagus sekali contohnya, bisa mendatangkan yang semuanya mabni. Haulai yukrimna hada. Ada berapa kata mabni di sini, teman-teman? Coba kita hitung, ada berapa kata mabni di sini? Hitung secara rinci, sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari. Dipecah. Haulai berapa kata? Dua kata. Ha itu satu kata, huruf, ulai isim. Coba, berapa kata di sini? Lima. 5, 1, 2, 3, 4, 6. Ha, ha ada dua ya. Ha kita hitung dua. Ha, kemudian ulai, yukrim, na, ha, za. Ya. Kalau mau dipisah atau dirinci sekali itu ada 6. Tapi di sini sepertinya penulis hanya menyebutkan 4. Ya kan? Haulai dihitung satu, haulai, yukrim, kemudian na, kemudian hadza, 4. Nggak apa-apa. Kita ikuti apa yang ditulis oleh muallif. Haulai di sini dikatakan mubtada. Mubtada, isim yang memulai sebuah kalimat disebut dengan mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu'. Tapi karena ini isimnya isim mabni, maka redaksi kata yang kita gunakan fi mahalli rafa'. Ibarah yang kita gunakan fi mahalli rafa', bukan marfu'. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan aja ya. Sudah menjadi kebiasaan dari dulu digunakan untuk membedakan marfu dengan fi mahalli rafa. Karena kalau kita katakan marfu, maka harus kita sebutkan tanda rafa. Dan di sini tidak ada tanda rafa. Nggak ada tanda rafa kasrah, ya kan? Tidak ada tanda rafa. Maka kita gunakan redaksi fi mahalli rafa, menempati posisi rafa karena sebagai mubtada tadi, kemudian tanda binanya kasrah. Mabniyun alal kasr. Dan kita sampaikan tadi, ini boleh dibalik. Ya, boleh juga teman-teman sebutkan haulai, harusnya disebutkan dulu jenis katanya ya. Haulai adalah ismul isyarah. Gitu. Ismul isyarah mabniun 'alal kasri fi mahalli rafa' mubtada. Ya, boleh juga seperti itu. Kita tulis ismul isyarah misalnya. Kita tulis di sini. Lebih lengkapnya lagi ismul isyarah, kemudian ini boleh dibalik. Isim isyarahnya mabniun 'alal kasr fi mahalli rafa' mubtada. Ini bacanya mubtadaun ya. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Atau boleh juga ini sebenarnya asalnya mubtadaun fi mahalli rafa'. Boleh juga fi mahalli rafa' mubtada. Boleh dibalik-balik nggak apa-apa. Yang penting mauqi'nya benar. Mubtada. Ya. Sebagai mubtada, kemudian fi mahalli rafa', kemudian mabniun alal kasr. Boleh juga dibalik. Mubtada fi mahalli rafa' mabniun alal kasr. Baik, kemudian yukrim. Karena bersambung dengan nun niswah, maka yukrimnya fi'il mudhari'nya mabni. Fi'il mudhari' fi mahalli rafa' mabniun ala sukun liittisalihi bidunin niswah. Boleh juga dibalik, yukrim fi'lun mudhari' mabniun ala sukun fi mahalli rafa' liittisalihi mabni ala sukun liittisalihi binunin niswah. Nah, kemudian nunnya, nunun niswah, nun ini fa'il, ini pelakunya,
Haula'i yukrimna hada. Mereka, para perempuan itu memuliakan orang ini. Nun niswahnya sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya rafa' fi mahalli rafa' mabniun 'alal fath. Na, mabni 'alal fath. Dan kalau satu huruf teman-teman sekalian itu kita eja ya. Kalau satu huruf dalam mengi'rab kita sebutkan dengan ejaan nun. Kalau misalnya um, akramta, akramta, berarti ini kita baca gimana? At-ta'u. At-ta'u. Ya, bagus. At-ta'u. Tapi kalau dua huruf, akramna. Misalnya, jangan dibaca an-nunu. Kalau dua huruf dan lebih, kita baca sesuai dengan apa yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau satu huruf itu kita eja. At-ta'u. Sekalipun harakatnya misalnya dhammah. Akramtu. Ya, kita sebutkan at-ta'u. Ini at-ta'u. Bukan bukan at-tu, tapi at-ta'u. Tetap kita baca at-ta'u. Akramna kita baca na. Nah, baik. Nunun niswah atau an-nunu, nunun niswah fa'il fi mahalli rafa' mabni al-fath boleh dibalik. Nunun niswah di sini dhamir ya, mestinya disebutkan awalnya seperti ini. Ini juga disebutkan an-nunu adalah dhamir. Ini yang lengkapnya seperti itu. Dhamirun dan kalau mau lengkap lagi disebutkan jenis dhamirnya. Dhamirun barizun, dhamirun barizun muttasil mabniyun ala al-fathi. Ya, kemudian fi mahalli rafa' wal jumlatu yukrimna wa jumlatu yukrimna. Nah, di sini juga jumlahnya memiliki i'rab lagi. Yukrimna. Yukrimna fi'il ditambah fa'ilnya itu jadi khabar. Ini besok insyaallah pelajarannya i'rabul jumlah. Kita fokus i'rab kalimat dulu. Fi mahalli rafa'. Kemudian terakhir ada kata hadza. Ada kata hadza. Dan di sini digabungkan aja hadzanya itu jadi satu kata. Kalau dirinci hanya itu ha tanbih, kemudian za-nya itu isim isyarah. Za atau hadza adalah isim isyarah. Di sini tidak disebutkan tapi kita tambahkan. Ismul isyarah. Nah, sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin mabniun ala sukun. Kita lihat huruf alifnya bukan huruf dzalnya. Jadi alifnya sukun. Al-alif tulazimus sukun. Alif selalu sukun. Atau dibalik teman-teman. Hada adalah ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, boleh juga seperti itu. Boleh dibalik. Ya, nggak masalah. Yang penting mahalnya benar. Maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih. Hukum i'rabnya benar. Fi mahalli nasbin. Kemudian tanda binanya benar. Ala sukun. Baik, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal. Baik. Kemudian di sini ada faslun terakhir fi alamatil i'rab, pasal tentang tanda-tanda i'rab. Nah, tadi sudah kita bahas sebenarnya. Ya, di sini sudah kita sebutkan seluruhnya. Nah, baik. Di sini disebutkan asalnya ad-dhammatu lirrafa', kemudian al-fathatu lin-nasbi, al-kasratu lil-jarri, as-sukunu lil-jazmi. Dhammah itu untuk rafa', ya. Rafa' itu kalau kita terjemahkan artinya rafa' itu mengangkat, ya. Dhammah itu terangkat. Kemudian al-fathatu lin-nasab. Nasab itu seperti insab, ya, menancapkan sesuatu, tegak, lurus. Al-fathah. Kemudian al-kasratu
kasrah lil jar, atau kenapa disebut jar? Jar itu menarik. Al jarra yajurru. Wasukunu, sukun untuk jazam. Jazama. Jazama itu kayak bertekad kuat, atau jazama yajazimu, ya, melakukan sesuatu dengan pasti, ya, jaziman, ya. Baik. Nah, kemudian tanda-tanda ini, teman-teman sekalian, tanda-tanda ini, tanda dhammah, tanda fathah, tanda kasrah, tanda sukun, itu asalnya terlihat atau bisa dibaca, bisa ditulis. Tapi terkadang tanda-tanda ini tidak dibaca dan tidak ditulis. Tidak dibaca dan tidak ditulis. Wal aslu an takuna zahiratan. Asalnya tanda-tanda ini nampak dan bisa dibaca, bisa ditulis. Dhammahnya, fathahnya, kasrahnya, sukunnya bisa dibaca. Wa qad takunu muqaddaratan. Dan terkadang disembunyikan. Masturatan, tersembunyi. Dan itu hanya pada dhammah, fathah, dan kasrah, ya. Sukun tidak. Yang sedang akan dibahas di sini adalah dhammah, fathah, kasrah. Ini asalnya nampak dan terkadang tersembunyi. Dan disembunyikan di 5 kondisi. Dan disembunyikan di 5 kondisi, 5 keadaan. Dan ini insya Allah, karena cukup panjang, teman-teman sekalian, kita akan bahas di kajian berikutnya. 5 kondisi atau 5 ahwal, khamsatu mawadhi' tuqaddaru fiha, disembunyikan pada kata-kata itu al-harakatus thalath, 3 harakat, dhammah, fathah, kasrah. Isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, kemudian isim manqus, maksur, kemudian fi'il mudhari' yang berakhiran alif, dan fi'il mudhari' yang berakhiran waw dan ya. Ya, di sini memang terlihat sedikit, tapi kita ingin menambahkan syarahnya. Kenapa? Kita ingin menambahkan sebabnya. Kenapa kok disembunyikan? Alasan masing-masing beda. Ada yang li harakatil munasabah, ada yang karena harakatul munasabah itu artinya ada harakat penyesuaian, ya. Ada yang karena berat sehingga disembunyikan harakatnya, ada yang karena tidak mungkin, tidak bisa, ta'adzur, ya. Nanti kita akan jelaskan sebab-sebab itu di kajian nahwu berikutnya. Barakallahu fikum wa narakum ala khairin insyaallah taala fi al-liqa at-tali biidznillah taala. Nakhtimu bihada ya ikhwah. Nah, nalqakum insyaallah taala fil usbu'il qadim ala khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ. Barakallahu fikum. Nah, wa iyyakum.